Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 mahasiswa PSDKU Unta Tojo Una program studi agroteknologi. Di sini kami akan mempraktikkan persilangan monohibrid dan persilangan dihibrid menggunakan kancing genetika. Sebelum itu, saya dan teman-teman saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Nur Anissa Ismuis dengan NIM E2811927. Saya Israwati Memente NIM E2811960. Saya Sukarno Ekonomis NIM E2811961. Saya Isnawati Amuis dengan NIM E2819256. Saya Salsa Nondari Putri dengan NIM E2819422. Saya Muhammad Antoro NIM E2811946. Sebelum kita melakukan praktikan tentang persilangan monohibrid dan dihibrid menggunakan kancing genetika, ada baiknya kita mengetahui apa sebenarnya yang dimaksud dengan persilangan monohibrid dan persilangan dihibrid. Persilangan monohibrid adalah persilangan antara dua individu yang mempunyai salah satu sifat beda, yaitu parental yang memiliki sifat fenotip merah atau dalam kurung MM dengan parental yang memiliki sifat fenotip putih dalam kurung MM kecil, di mana sifat merah dominan terhadap sifat putih. Sedangkan dihibrid adalah persilangan antara dua individu dengan dua sifat gabungan atau campuran sifat dari penyilangan kedua induk. Baiklah, kami akan melakukan praktek persilangan monohibrid menggunakan kancing genetika. Di sini kami menyiapkan 2 gelas kaca dan 24 kancing. Masing-masing kancing dibagi menjadi 12 kancing hijau dan 12 kancing biru. Kemudian kami memisahkan masing-masing warna kancing yang berbeda. Untuk gelas A terisi 6 kancing biru, kami gabungkan dua warna kancing yang ada di dalam gelas sampai tercampur. Kemudian mengambil masing-masing kancing di gelas A dan B dengan mata tertutup sampai kancing yang ada di dalam gelas A dan B habis. Warna kancing ini, kancing biru kami lambangkan dengan jantan dan kancing hijau kami lambangkan dengan betina. MM besar dalam atau jantan, M besar, M kecil, jantan dan betina, M kecil betina. Untuk hasil yang kami dapatkan dari kedua warna kancing tersebut, jumlah kancing jantan dan jumlah kancing betina. Kancing jantan yang kami dapatkan di situ adalah 9 dan kancing betina yang kami dapatkan adalah 3. Untuk perbandingan hasil yang didapatkan yaitu 1, 1, 3, 1. Jadi perbandingannya adalah 3:1. Baiklah, kami akan melanjutkan praktik persilangan dihibrid menggunakan kancing genetika. Jadi di sini kami menggunakan 4 warna kancing yang masing-masing kancing 10 buah dengan warna yang berbeda. Kancing berwarna biru merupakan sifat dominan besar dan kancing berwarna hijau merupakan sifat resesif atau kita umpamakan kecil, dan menentukan kancing coklat sifat dominan atau kita umpamakan manis. Sedangkan warna abu-abu resesif atau kita umpamakan asam.
setiap bagian warna menjadi dua bagian, satu bagian sebagai gamet jantan dan satu bagian menjadi gamet betina. Setelah semua kancing dari kedua wadah terambil semua, selanjutnya menghitung perbandingan fenotip. Setelah semua kancing dari kedua wadah terambil semua, selanjutnya menghitung perbandingan fenotip keturunan. Bandingkan hasilnya dengan perbandingan F2 dan dibandingkan menurut Mendel, yaitu 9:3:3:1. Ini adalah kancing genetika yang sudah kami buat ke dalam tabelnya, dapat dilihat. Jadi untuk mendapatkan hasil persilangan dihibrid, di sini kami menggunakan contoh tanaman. Dapat kita lihat yaitu B besar sama dengan tanaman yang buahnya besar, B kecil sama dengan tanaman yang buahnya kecil. Sedangkan M besar sama dengan tanaman yang buahnya manis dan M kecil sama dengan tanaman yang buahnya asam. Ini untuk fenotipnya. Sedangkan untuk genotipnya dapat kita lihat di sini P1 sama dengan B besar M kecil dikali B kecil M besar. Jadi dapat disimpulkan di sini B besar M kecil bahwa buahnya besar asam. Sedangkan untuk B kecil M besar disimpulkan bahwa buahnya kecil manis. Untuk G1 dapat dilihat B besar M kecil M besar. Untuk F2 B besar B kecil M kecil. Jadi dapat disimpulkan bahwa besar manis. Untuk P2 F1 kali F1. Jadi B besar B kecil M kecil kali B besar B kecil M kecil. Jadi di sini B besar bertemu dengan B kecil, M besar dengan M kecil, begitupun yang di sini. Jadi B besar M kecil, B kecil M besar, B kecil M kecil. Untuk kedua dapat dilihat di sini B besar M besar, B besar M besar. Di sini kita tuliskan dulu. Ini B besar M besar, B besar M besar, B besar M kecil, B besar M kecil. Jadi yang ini B besar M besar, B besar M besar 1, 2, 3, keempat, ke 1, kedua, 3, keempat, ke 1, kedua, 3, keempat, ke 1, kedua, ketiga, keempat, dan hasil yang didapatkan yaitu 4 kali 4 sama dengan 16. Untuk perbandingan genotip dapat dilihat di sini B besar M besar, B besar M kecil, B besar M kecil, B besar B kecil M besar, B besar B kecil M kecil, B besar B kecil M kecil, B kecil B kecil M besar, B kecil M besar, M kecil B kecil M kecil. Jadi sebelum kami mendapatkan hasil ini, kami membuat tabel terlebih dahulu, dan dari tabel ini kami bisa menentukan tadi kancing genetika dan kami buat ke dalam tabel. Jadi kita mengambil tabelnya dari sini. Jadi di sini kita samakan dulu, yaitu B besar M besar. Jadi di sini diisikan B besar M besar dan
Begitu juga dengan selanjutnya. Jadi di sini kami mendapatkan B besar, M besar. Hasilnya 1. Kami lihat di sini. Di sini kami mencari yang B besar, M besar, dan ternyata kami hanya menemukan 1, dan begitupun dengan hasil-hasil yang selanjutnya. Jadi untuk perbandingan genotip di sini 1 banding 5 banding 1 banding 2 banding 4 banding 2 banding 1 banding 2 banding 1. Untuk perbandingan fenotip di sini dapat dilihat B besar, B kecil, M besar, M kecil banding B besar, B kecil, M kecil, M kecil banding B kecil, M besar, M kecil banding B kecil, M kecil. Jadi ini dapat disimpulkan besar manis, dan ini dapat disimpulkan besar asam. Ini dapat disimpulkan kecil manis, dan ini dapat disimpulkan kecil asam. Untuk perbandingannya, kami mendapatkan perbandingan 9 banding 3 banding 3 banding 1. Jadi ini adalah hukum Mendel yang sudah kita bahas tadi. Jadi ini adalah pernyataannya 9 banding 3 banding 3 banding 1.